Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa Siluman. Video kali ini akan mengisahkan kisah pendaki bernama Farel yang mengalami hal aneh ketika mendaki Gunung Semeru, di mana dalam pendakian itu dia ditemani pendaki yang telah meninggal karena kecelakaan tepat saat perjalanan ke Semeru. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Berawal dari sebuah rencana mendaki ke Gunung Semeru. Awal cerita, waktu itu Farel dan 3 temannya, ada Yasir, Patik, dan Nanda. Mereka berempat ini memiliki hobi yang sama, yaitu hiking. Beberapa gunung yang berada di Jawa Timur sudah pernah mereka jejaki, kecuali satu, yaitu Gunung Semeru. Oleh karena itu kali ini, mereka berempat ingin sekali mendaki ke Gunung Semeru. Ya, karena kurang komplit aja, kalau belum menginjakan kaki di tanah tertinggi di Jawa. Sehari sebelum hari keberangkatan, mereka berkumpul di rumahnya Farel, atau bisa dibilang base camp untuk mereka berempat, untuk membahas pendakian yang akan dilakukan besok. Rumah Farel memang bebas untuk teman-temannya. Seringkali mereka bertiga menginap di situ. Setelah cukup lama membahas rencana itu, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat pagi-pagi, dengan tujuan untuk meminimalisir sesuatu yang mungkin akan menghambat perjalanan mereka nantinya. Dan titik kumpulnya adalah di rumah Farel. Sore itu, mereka bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya jam 7 pagi, ketika Farel sedang sibuk packing peralatan, terlihat Yasir dan Nanda berbondong-bondong datang ke rumahnya Farel. Farel yang pagi itu belum sempat mandi, minta tolong pada teman-temannya untuk mempacking peralatannya. Sementara itu dia mandi. Setelah selesai mandi dan segala macam persiapan, Yasir tanya ke teman-temannya, kita mau sarapan di mana? Di sini apa ntar aja di perjalanan? Farel memberi saran agar nanti aja di perjalanan, karena di daerah tempat tinggalnya itu, Farel punya langganan warung makanan yang enak. Setelah persiapan sudah matang, mereka menggendong ranselnya masing-masing, dan tidak lupa meminta izin pada orang tuanya Farel, yang waktu itu sedang sibuk masak makanan di dapur. Melihat mereka yang berangkat pagi-pagi, ibunya Farel bertanya, "Mau mendaki kemana lagi? Kok tumben pagi-pagi gini? Nggak nunggu sarapan dulu?" Farel menjelaskan pada ibunya kalau mereka akan pergi ke Gunung Semeru. Berhubung jarak ke Gunung Semeru itu cukup jauh, makanya mereka sempetin berangkat pagi-pagi. Ibunya Farel memang sudah terbiasa menerima izin dari Farel untuk pergi mendaki. Mereka lalu mencium tangan ibunya Farel satu persatu dan memohon restu agar diberi keselamatan sampai kembali pulang. Setelah izin diberikan, mereka lekas berangkat. Mereka berangkat jam 8 pagi dengan menggunakan motor. Farel dibonceng menggunakan motornya Yasir, dan Fatik berbonceng dengan Nanda. Di perjalanan, mereka mampir di warung makan langganan Farel untuk sarapan. Di sini mereka sangat have fun, mengingat mereka kali ini akan mendaki ke Gunung Semeru. Setelah perut sudah terisi, mereka lanjut berkendara lagi. Singkat cerita, setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di daerah Tumpang, Malang. Sesampai di sana mereka mampir di sebuah pasar untuk membeli logistik yang akan diperlukan untuk pendakiannya. Di pasar, mereka bertemu dengan 2 orang yang baru datang. Seperti mereka juga akan mendaki ke Semeru, karena terlihat dari penampilannya dan tes carrier yang mereka bawa. Sementara yang lain sedang sibuk membeli logistik, Farel menghampiri orang tersebut sambil basa-basi. Lalu dia bertanya, "Mau mendaki kemana, Mas?" Salah satu orang dari grup itu menjawab, "Kita mau ke Semeru, Mas. Sampean juga mau ke Semeru?" "Iya, ini lagi mampir beli logistik dulu," jawab Farel. Di situ Farel ngobrol-ngobrol tuh sama grup itu. Kalau dilihat dari cara berpakaiannya, mereka sudah berpengalaman di dunia pendakian, dan ternyata mereka orang daerah sini. Di sini mereka sedang menunggu satu temannya yang belum datang.
Sebut saja mereka berdua adalah Mas Ali dan yang satunya Farel lupa namanya. Kebetulan nih, karena Farel dan teman-teman ini belum ada pengalaman ke Semeru, dia berencana untuk ikut gabung aja sama Mas Ali. Kebetulan Mas, kita gabung ya. Soalnya saya dan teman-teman belum pernah ke sana sebelumnya, ucap Farel. Oh iya monggo gak apa-apa, makin banyak makin seru. Kalau gitu, logistiknya dibanyakin, jawab Mas Ali dengan bercanda. Sepertinya, Mas Ali orangnya seru, tapi tidak dengan teman yang satunya. Dia lebih sering diam dan cuek. Di saat mereka sedang terlibat obrolan yang cukup seru, teman-temannya Farel sudah selesai membeli logistik. Kemudian Farel memperkenalkan dua orang itu pada teman-temannya. Kita ada barengan nih, kenalin. Mereka semua pun berkenalan dengan Mas Ali dan temannya itu. Sambil menunggu satu temannya Mas Ali yang belum datang, mereka mempacking logistik yang dibelinya tadi. Beberapa saat kemudian, terlihat tuh temannya Mas Ali datang dengan menggunakan motor jadul, memakai jaket hitam, dan memakai helm cetok. Belum sempat temannya Mas Ali itu turun dari motor, Mas Ali mengajak yang lainnya untuk lanjut berkendara. Jangankan menyapa temannya Mas Ali, kenalan aja, Farel belum sempat. Tapi nggak apa-apalah, nanti juga kenal sendiri, pikir Farel. Mereka lekas menaiki motornya masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Mereka berkendara di belakang grupnya Mas Ali. Selang beberapa saat kemudian, mobil truk menyerempet salah satu temannya Mas Ali, tepatnya di sebuah tikungan. Beberapa warga berdatangan untuk menepikan motor temannya Mas Ali yang tergeletak di tengah jalan. Melihat itu, mereka langsung menepi ke pinggir jalan dan berlari menghampiri Mas Ali dan beberapa warga yang sedang sibuk memberi bantuan pada temannya. Terlihat, temannya Mas Ali itu luka parah. Helm cetok yang dipakainya itu lepas dari kepalanya, hingga darah mengalir deras di bagian kepala, dan sebagian badannya tergores aspal, hingga beberapa batu kecil terselip, dan sepertinya dia mengalami patah tulang. Melihat darah yang mengucur deras, Farel lemas, karena dia memang orangnya takut sama yang namanya darah. Beberapa saat kemudian, datanglah mobil ambulans. Farel dan yang lain ikut membantu mengangkat temannya Mas Ali itu dan membawanya menuju ke puskesmas terdekat. Perjalanan mereka ke Gunung Semeru terpaksa tertunda. Farel dan teman-temannya ikut membuntuti ambulan ke puskesmas. Sesampai di puskesmas, temannya Mas Ali langsung diberi pertolongan. Sementara Farel dan teman-temannya menunggu di ruang tunggu. Terlihat Mas Ali sangat terpukul karena kejadian ini. Mas Ali menghubungi pihak keluarganya dan memberitahukan kepada Farel kalau temannya akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Terpaksa Mas Ali membatalkan rencana untuk pergi ke Semeru. Dia mengucapkan terima kasih pada Farel karena sudah mau membantu membawakan temannya ke sini. Lalu Mas Ali mempersilahkan Farel dan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanannya ke Semeru. Sementara dia akan tetap di sini untuk menemani temannya itu. Sebenarnya tidak enak bagi Farel untuk melanjutkan perjalanan ini, mengingat Mas Ali sedang terkena musibah seperti ini. Tapi di sisi lain, Farel dan temannya juga tidak bisa terus di sini. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Lagian, pihak keluarga yang bersangkutan juga sudah datang waktu itu. Akhirnya dengan berat hati, Farel pamit pada Mas Ali untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Dan Mas Ali berpesan untuk hati-hati di perjalanan. Setelah selesai bersalaman dengan Mas Ali, mereka bergegas melanjutkan perjalanan lagi. Dan waktu itu sudah menunjukkan jam 12 siang. Di perjalanan, Farel masih terus terbayang-bayang darah yang mengalir di kepala temannya Mas Ali tadi. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, mereka sampai di pintu gerbang TNBS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sampai di situ, mereka meminta izin ke petugas, dan sama petugas dipersilakan untuk lanjut jalan tanpa dikenakan biaya. Mereka pun lanjut berkendara lagi melewati jalan bebatuan yang cukup terjal. Setelah itu mereka sampai di sebuah tempat yang sangat keren, dengan pemandangan sebelah kiri pegunungan Tengger Bromo, dan sebelah kanan sudah nampak jelas puncak Mahameru yang berdiri gagah. Melihat pemandangan yang sangat keren, mereka berhenti untuk sedikit berdokumentasi dan menikmati pemandangan yang ada.
Nah, nggak tahu kenapa nih ya, melihat puncak Mahameru berdiri gagah itu, Farel tiba-tiba mempunyai firasat nggak enak. Seakan-akan dalam hatinya mengatakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi nggak tahu apa. Farel tidak memberitahu teman-temannya tentang itu. Dia berusaha membuang pikiran negatif itu dan menganggap mungkin ini efek setelah melihat darah tadi. Dia berusaha berpikir positif. Bismillah, semua akan baik-baik saja. Setelah cukup berdokumentasi, mereka lanjut berkendara lagi menuju desa Ranupani. Sesampai di sana, mereka diminta memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang letaknya ada di sebelah lapangan. Setelah itu sama penjaga parkir, ditunjukkan letak pos pendaftaran yang jaraknya cukup jauh dari tempat parkir itu. Mereka berjalan menuju pos pendaftaran. Sesampai di sana terlihat tidak begitu banyak pendaki yang akan naik, hanya beberapa. Kemudian mereka segera minta izin pendakian ke pos. Dan di pos itu, Farel bertanya pada petugas pos tentang estimasi perjalanan. Kalau dari sini ke Ranukumbolo berapa jam? Dan kalau dari Ranukumbolo ke Kalimati berapa jam? Menurut petugas pos, estimasi dari Ranupani ke Ranukumbolo membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Begitupun dari Ranukumbolo ke Kalimati. Bisa lebih cepat dan bisa juga lebih lambat, tergantung kemampuan masing-masing. Berhubung waktu itu masih 2 jam siang, mereka berencana untuk langsung berangkat siang ini, dengan harapan bisa sampai di Ranukumbolo tidak terlalu malam. Oh iya, di tahun 2014 masih belum diwajibkan booking online. Mungkin masih belum begitu ramai atau gimana. Jadi pendaki kalau ingin mendaki, bisa langsung berangkat setelah izin. Setelah selesai mengisi form pendaftaran, mereka istirahat sebentar di sebelah pos untuk melepas lelah setelah menempuh perjalanan tadi. Mereka istirahat sambil ngerokok dan membahas kejadian yang menimpa temannya Mas Ali tadi. Semoga dia lekas diberi kesembuhan. Kurang lebih 30 menit istirahat, mereka segera memulai perjalanan dengan tujuan agar tidak terlalu malam untuk sampai di Ranukumbolo dan bisa bermalam di sana. Perjalanan dimulai pukul 2:30 sore. Selama perjalanan ke Ranukumbolo itu, mereka sangat have fun dan tidak ada kendala sama sekali. Hingga sampai di Ranukumbolo, tepat pukul 6 sore. Melihat danau seluas itu, mereka sangat senang. Ya walaupun tidak begitu jelas, karena waktu itu sudah cukup gelap. Terlihat dari ujung danau tersebut, sudah banyak warna-warni tenda pendaki lain yang sedang ngecamp. Mereka pun segera menuju ke sana dan mendirikan tenda untuk bermalam. Dinginnya Ranukumbolo malam itu membuat mereka tidak betah lama-lama berada di luar tenda. Setelah satu tenda berkapasitas 4 orang sudah didirikan, mereka langsung masuk dan memasak di teras tenda. Setelah itu mereka langsung tidur. Keesokan harinya, mereka dibuat kagum dengan indahnya pemandangan sunrise di Ranukumbolo. Pagi itu mereka menikmati dinginnya Ranukumbolo, ditemani segelas kopi. Setelah puas menikmati semua itu, mereka memasak buat sarapan dan sesekali menyapa pendaki lain yang berada di sekitarnya. Karena pagi itu suasana Ranukumbolo sangat sejuk, pagi itu mereka memutuskan untuk istirahat dulu di Ranukumbolo dan melanjutkan perjalanan nanti siang. Mereka santai-santai dulu sambil ngopi dan mengobrol dengan pendaki yang ada di sebelah tenda mereka. Para pendaki itu tujuannya hanya di Ranukumbolo. Setelah cukup dengan istirahatnya, sekitar jam 11 siang, mereka mengemasi tendanya dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Sebelum meninggalkan Ranukumbolo, mereka berpamitan dengan pendaki yang ada di sebelah mereka. Perjalanan dilanjutkan pada jam 11:30 siang. Mengingat hari itu masih siang, mereka berjalan sangat santai. Hingga tidak terasa mereka menjumpai sebuah papan yang menunjukkan kalau mereka sudah sampai di area Cemoro Kandang. Di situ mereka melihat ada satu orang yang sedang istirahat dan duduk seorang diri, tepat di bawah papan petunjuk. Kemudian mereka menghampirinya, sekalian juga akan istirahat. Lalu mereka menyapa satu orang yang sedang duduk itu. "Sendirian aja mas, apalagi nunggu temen?" tanya Farel pada pendaki itu. Dan orang itu menjawab dengan ramah. "Iya saya sendirian, awalnya sama temen, tapi mereka gak jadi naik." Di situ mereka terlihat obrolan yang cukup panjang. Nama pendaki itu adalah Munir. Dia berasal dari Malang.
Orangnya asik kalau diajak ngobrol dan humoris. Dia lebih tua dari Farel beberapa tahun. Sepertinya Mas Munir ini adalah pendaki senior karena terlihat dari cara berpakaiannya. Mereka kemudian menawari Mas Munir untuk jalan bareng dan Mas Munir pun menerimanya. Setelah cukup istirahat di Cemoro Kandang, mereka lanjut berjalan lagi dengan Mas Munir. Di sepanjang perjalanan, Mas Munir banyak bercerita pada mereka tentang pendakian-pendakian sebelumnya. Menurut Mas Munir, dia baru pertama kali mendaki ke Gunung Semeru. Mendengar itu mereka heran. Kok bisa? Baru pertama kalinya mendaki ke Semeru. Padahal rumahnya Mas Munir letaknya tidak jauh dari Gunung Semeru. Alasannya sederhana. Justru karena dekat itu, Mas Munir kurang tertarik untuk mendaki Gunung Semeru. Kalau dipikir-pikir, benar juga alasan yang diberikan Mas Munir itu. Orang yang tinggal di dekat gunung lebih memilih untuk mendaki ke gunung lain daripada mendaki ke gunung yang dekat dengan tempat tinggalnya. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di Kalimati. Terlihat di Kalimati, cukup banyak pendaki lain yang sedang ngecamp. Sesampai di situ, Farel dan teman-temannya mendirikan tenda, sementara Mas Munir pamit untuk pergi ke suatu tempat. Setelah mendirikan tenda, mereka membuat kopi dan terlihat beberapa pendaki yang ada di Kalimati waktu itu berbondong-bondong untuk berjalan turun. Sepertinya mereka sudah habis dari puncak. Sambil menikmati kopi, mereka memperhatikan puncak Mahameru yang sudah tampak jelas di hadapan mereka. Sambil berpikir, ini beneran ya, kita akan naik ke sana. Seakan-akan mereka tidak percaya kalau sekarang mereka sudah berada di sini. Perjalanan ke puncak Mahameru memang sudah dekat, tapi ini adalah bagian yang terberat, di mana semua pendaki harus ekstra hati-hati untuk mencapai puncak itu. Sore itu mereka berjalan keliling Kalimati untuk menyapa pendaki lain yang sedang ngecamp. Tapi sore itu mereka tidak bertemu dengan Mas Munir. Entah ngecamp di mana dia. Mereka menganggap mungkin Mas Munir sudah berjalan ke atas untuk ngecamp di area Arcopodo. Karena setahu Farel, di Arcopodo juga bisa digunakan untuk ngecamp. Tapi itu tidak disarankan karena bahaya. Seringkali abu vulkanik dari kawah Gunung Semeru turun ke area Arcopodo. Setelah pos berkeliling, mereka kembali ke tenda untuk masak makanan. Setelah itu mereka makan untuk mengisi tenaga yang tadi sempat terkuras habis. Setelah selesai makan itu, mereka berdiskusi tentang kelanjutan perjalanan menuju ke puncak Mahameru. Menurut beberapa artikel yang sebelumnya dibaca Farel, untuk sampai di puncak Mahameru bisa dilakukan mulai jam 11 malam. Dan malam itu, mereka memutuskan untuk tidur dulu sebelum nanti jam 11. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba Yasir nyeletuk. Kayaknya aku gak asing deh sama Mas Munir tadi. Farel bertanya, emang kamu pernah melihat Mas Munir di mana? Yasir kemudian menjelaskan, kalian inget gak dengan temannya Mas Ali kemarin? Perasaan dia mirip banget. Temannya Mas Ali yang mana? Tanya Farel. Yang kecelakaan kemarin itu. Emang kamu gak merhatiin kemarin? Jelas Yasir. Hus, kamu jangan ngawur. Orang dia sedang dirawat kok. Lagian boro-boro mau ngeliat wajahnya. Ngeliat darah aja. Aku udah keringet dingin kemarin. Lanjut Farel. Sebelumnya, mereka memang tidak begitu memperhatikan wajah dari temannya Mas Ali. Namanya pun, mereka tidak tahu. Karena Mas Ali tidak sempat memperkenalkannya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk tidur, biar nanti perjalanan ke puncak mereka bisa fit. Singkat cerita, ketika sedang tidur, mereka terbangun oleh suara pendaki yang membangunkannya. Mas, bangun, mau summit nggak? Farel yang bangun terlebih dahulu, segera membangunkan teman-temannya. Setelah itu dia membuka pintu tenda, dan ternyata yang membangunkan itu adalah Mas Munir. Melihat itu Farel kaget, karena Farel mengira Mas Munir tidak ngecamp di Kalimati, tapi ternyata dia masih ada di sini. Tak kirain gak di Kalimati loh mas, ucap Farel. Lalu Mas Munir menjawab, aku tadi ngecamp di ujung sana, ucap Mas Munir sambil menuju ke arah hutan. Setelah bangun itu,
Farel melihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Terlihat para pendaki lain sedang siap-siap dengan tujuan yang sama, yaitu akan summit ke puncak. Mereka pun mempersiapkan diri dan perbekalan yang akan dibawa ke puncak. Setelah persiapan sudah matang, mereka berdiri melingkar untuk berdoa, dan perjalanan pun dimulai pukul 11:30 malam, dipimpin oleh Mas Munir. Singkat cerita, matahari sudah terbit ketika mereka sampai di jalur rok bebatuan. Melihat pemandangan samudera di atas awan, mereka berhenti, dan Farel sangat senang. Begitu juga dengan teman-temannya, tapi tidak dengan Mas Munir. Dia tampak biasa saja, bahkan terlihat murung. Mungkin waktu itu dia sedang kecapean. Melihat puncak yang sedikit lagi sudah sampai, mereka lanjut berjalan lagi, hingga sampai di puncak, tepat 5:30 pagi. Sesampai di puncak, Farel dan teman-temannya langsung bersujud syukur karena sudah bisa menginjakkan kaki di tanah tertinggi Jawa. Di puncak itu, mereka berfoto-foto untuk mendokumentasikannya. Ketika sedang asik dokumentasi, mereka melihat Mas Munir sedang duduk di sebelah batu, yang sepertinya Mas Munir tidak begitu senang dengan semua ini. Farel meninggalkan teman-teman yang masih sibuk dokumentasi, lalu dia berjalan menghampiri Mas Munir. Sesampai di situ, terlihat Mas Munir ini pucat, sepertinya dia sedang tidak sehat. Lalu Farel bertanya, "Mas, sampean kenapa? Kok pucat gitu?" Lalu Mas Munir menjawab, "Nggak apa-apa, aku cuma mikir, andai kemarin teman-temanku ikut, kita bisa berdiri bersama di sini." Farel menaruh prihatin sama Mas Munir. Dia pun berusaha menghiburnya. "Udah, nggak apa-apa Mas. Next kan masih bisa kesini lagi. Lagian gunungnya nggak bakal pindah kok." Mas Munir yang tadinya humoris, sekarang jadi pendiam. Sepertinya dia benar-benar menginginkan teman-temannya berdiri bersama di atas puncak Mameru. Lalu Farel coba mengajak Mas Munir untuk ikut berfoto-foto sama mereka. Tapi dia tidak mau. Dia masih tetap murung, tampak seperti sedang sakit. Karena memang tidak mau, Farel meninggalkan Mas Munir dan kembali berfoto-foto sama temannya. Setelah puas berfoto-foto, Farel mencari Mas Munir yang waktu itu sudah tidak terlihat lagi berada di puncak. Melihat Mas Munir yang sudah tidak ada di puncak, Farel bertanya pada teman-temannya, Mas Munir tadi kemana ya?" Tapi teman-temannya Farel tidak ada yang tahu, karena dari tadi mereka tidak begitu memperhatikan Mas Munir karena sedang asik dokumentasi. Karena memang tidak melihat Mas Munir, Farel menganggap mungkin Mas Munir sudah turun duluan, dan mereka pun segera kembali turun. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di Kalimati. Sesampai di situ mereka melepas lelah di tenda, kemudian lanjut masak makanan untuk sarapan. Nah, ketika sedang masak, tiba-tiba Mas Munir datang sambil menggendong tas ransel. Lalu dia bilang, "Rek, makasih ya, udah mau bareng sampai ke puncak Mahameru." "Iya Mas, sama-sama," jawab Farel. "Aku pamit dulu, gak bisa turun bareng kalian," lanjut Mas Munir. "Loh, gak bareng aja Mas, ini kita lagi masakin buat sarapan loh." "Udah makasih lah, aku udah sarapan tadi di sana," jawab Mas Munir. "Kalau gitu ya udah Mas, hati-hati ya," jawab Farel. Sebelum berjalan turun, Mas Munir meminta pada mereka, "Kalian nanti pulangnya lah tumpang toh. Mampir ke tempatku ya, ke alamat ini." Mas Munir menyebutkan sebuah alamat dan meminta mereka untuk mampir ke sana. Farel mengiyakan permintaan Mas Munir itu dan menuliskan alamat yang disebutkan Mas Munir tadi di handphonenya agar tidak lupa. Setelah memberikan alamat itu, Mas Munir bilang lagi, "Aku tunggu lo ya, awas kalau nggak mampir." Serentak mereka menjawab siap. Setelah itu, Mas Munir berjalan turun meninggalkan Farel dan rombongannya. Karena memang alamat yang diberikan Mas Munir itu satu arah dengan perjalanan pulang mereka. Dan mereka sepakat untuk mampir dulu nanti kalau pulang. Siapa tahu dapat makanan gratis, kan lumayan. Setelah selesai masak dan makan, mereka berkemas, kemudian kembali berjalan turun. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo pada pukul 12 siang. Sesampai di situ mereka istirahat sebentar, dan di Ranukumbolo itu
Yasir sempat bilang ke teman-temannya, Mas Munir kok turunnya cepet banget ya? Masa yang istirahat dulu di sini? Farel menjawab, buru-buru mungkin Sir. Kalau nggak buru-buru, dia nggak bakal turun duluan tadi. Setelah cukup istirahat di Ranukumbolo, mereka lanjut berjalan turun dan sampai kembali di Ranupani pukul 3 sore. Sesampai di situ mereka bersih-bersih badan, dilanjut istirahat sebentar, kemudian kembali ke parkiran untuk mengambil motor dan kembali pulang. Mengingat tadi mereka diminta Mas Munir untuk mampir ke tempatnya. Sampai di area Tumpang, mereka mencari alamat tersebut. Setelah tanya ke beberapa penduduk setempat, akhirnya alamat itu ditemukan. Dan alamat yang diberikan Mas Munir ternyata bukan rumah, base camp, atau semacamnya, melainkan sebuah pemakaman. Melihat kalau itu adalah pemakaman, mereka benar-benar kaget. Kenapa Mas Munir memberikan alamat pemakaman kepada mereka? Tidak lama kemudian, terlihat ada seseorang yang baru saja keluar dari pemakaman tersebut. Yang tidak lain, dia adalah Mas Ali dengan penampilan seperti habis nyekar. Melihat keberadaan Mas Ali di situ, mereka saling semakin kaget dan saling melihat. Apa jangan-jangan? Tapi semoga saja enggak. Lalu Farel berteriak memanggil Mas Ali. Mas Ali! Mas Ali yang sudah kenal dengan mereka langsung menghampirinya. Lalu Mas Ali bertanya, "Loh, kalian pada ngapain di sini? Udah pulang dari Semeru?" Farel menjawab, "Udah Mas, di Semeru tadi kita ketemu seseorang dan beri kami alamat. Setelah kami datangi, ternyata alamatnya adalah pemakaman dan gak sengaja ketemu sama sampean. Sampean sendiri ngapain di sini? Siapa yang meninggal?" Lanjut Farel, "Temen yang kemarin, nyawanya gak bisa diselamatkan," jawab Mas Ali dengan raut wajah sedih. Mendengar itu, mereka turut berduka cita. Lalu Mas Ali bertanya, siapa yang memberikan alamat hingga mereka sampai kemari. Farel pun memberitahu kalau selama di Gunung Semeru, dia ketemu sama seorang bernama Munir yang mendaki bareng dengan rombongannya. Dan dia juga yang memberi alamat hingga mereka sampai kemari. Mendengar penjelasan dari Farel, Mas Ali tampak gugup, seperti dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak di sini. Kemudian Mas Ali mengajak Farel dan teman-temannya untuk pergi ke sebuah warung kopi. Sampai di situ, Mas Ali bertanya lebih jauh tentang ciri-ciri orang yang bernama Munir yang ikut mendaki bersama mereka. Farel pun menjelaskan secara detail tentang Munir kepada Mas Ali. Lalu Mas Ali menunjukkan sebuah foto di handphonenya dan lanjut bertanya, apa orangnya seperti ini? Melihat foto yang ada di dalam HP-nya Mas Ali, mereka semua benar-benar kaget karena ternyata Munir yang ikut mendaki bersama mereka di Gunung Semeru itu mirip banget dengan foto yang ada di dalam HP-nya Mas Ali. Farel pun bertanya, apakah Mas Ali kenal dengan Munir? Lalu Mas Ali menjelaskan kalau orang yang bernama Munir itu adalah temannya yang kemarin yang kecelakaan ketika akan berangkat ke Gunung Semeru. Mendengar penjelasan dari Mas Ali, mereka benar-benar shock. Berarti Munir yang mendaki bersama mereka tadi sebenarnya sudah meninggal. Setelah itu, Farel meminta Mas Ali untuk mengantarkannya dan teman-temannya ke makam Mas Munir untuk berziarah dan mendoakan semoga beliau tenang di sisinya. Setelah berziarah itu mereka pamit untuk kembali pulang karena mengingat waktu itu hari akan gelap. Setelah kejadian itu, tali silaturahmi terjalin antara Farel dan teman-temannya dengan Mas Ali. Pada kesempatan berikutnya, mereka jadi sering mendaki bareng. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau email yang ada di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel lain kami. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.